August, sudah berjam-jam kau di sini. Mungkin sudah waktunya kau istirahat. Charlotte, hentikan. Sekali ini saja kita coba. Ayolah August, aku janji gak akan mengecewakanmu. Aku bilang hentikan. Ini sudah 2 tahun August, dan kau belum pernah sekalipun menyentuhku. Aku harus bagaimana lagi? Memohon? Berdarah? Astaga. Black, cukup sudah. Aku mau menceraikannya. Pada akhirnya kau sadar juga. Ayo ke Paris, ada 10 pria seksi mengantri untukmu. Biar saja suamimu membusuk dengan pekerjaannya itu. Tessa Whitmore, adik tirinya sendiri. Tessa, aku mencintaimu. 6 tahun, aku selalu membatin. Mungkin dia gak suka seks, tapi nyatanya dia bukannya gak suka padaku, tapi suka pada adik tirinya, Tessa. Dia mencoba lagi, iya kan? Tentu saja Tuan Whitmore gak butuh wanita. Gak mungkin wanita itu bisa menggodanya. Benar-benar memalukan. Mereka gak salah. Akulah yang permalukan diriku sendiri. Astaga, itu August Whitmore. Aku harus bertemu dengannya. Charlie, kau bisa goda siapapun di sini, tapi jangan dia. Kenapa enggak? Ya, pewaris kaya seperti kita suka kehidupan mewah, tapi orang ini, dia alergi dengan wanita. Dia nggak berkencan, nggak goda wanita. Dia seperti biksu berbaju mahal. Mungkin hanya aku yang bisa patahkan kutukannya. Kupikir malam itu akhirnya dia bisa kutaklukkan. Wanita yang dicintainya ternyata adik tirinya. August, kau suka apa yang kau lihat? Bisakah jangan sembarangan pakai kemejaku? Nanti kubelikan sendiri untukmu, oke? Apa? August, kita sudah bersama selama 4 tahun. 4 tahun aku menunggu dan mencoba. Aku harus bagaimana supaya kau mau menyentuhku? Menikahlah denganku. Apa? Kita menikah saja. Iya. Iya. Aku hanyalah pengalihan. Dia menikahiku untuk menekan hasratnya, menyembunyikannya dari wanita yang diinginkannya. 7 hari lagi aku akan menghilang, berangkat ke Paris jauh darinya, dan semua kekacauan ini. Siapa kau sekarang ini? Kau belum pernah kemari sejak menikahi August. Aku tahu, tapi malam ini siapa peduli? Kita berpesta. Mau minum? Ya. Ya. Ayo. Ayo tos. Tos. Astaga. Hai, permisi. Bisa suruh pria terseksi yang kau punya ke sini? Hai. Boleh juga. Charlotte, apa-apaan kau ini? Nanti kelihatan August. Dia nggak pernah kemari, tenang saja. Malam ini dia di sini, di kursi belakang. Dia menontonmu sejak tadi dan kelihatan marah. Apa dia cemburu padaku? Bro, istrimu di sana lagi menggoda penari pria. Kalau itu aku pasti mengamuk. Charlotte tahu diri. Dia nggak akan keterlaluan. Dia meraba otot perutnya sekarang.
kau memang gak peduli ya? Adakah wanita di planet ini yang bisa membuatmu marah? Maaf. Hei. Tenanglah, tunggu. Dia kemari. Aku nggak pernah lihat dia seperti itu. Kau membuat dia cemburu, Charlotte. Nggak aku sangka dia benar-benar datang kemari. August, You act so weird and you ignore me, baby. What could I do? Could I do? Ternyata sedikit pun dia nggak melihatku. August, apa? Kau mau apa? Dia memang cemburu, tapi bukan padaku. August, apa? Kau mau apa? Siapa bilang kau boleh kemari? Kenapa beri nomormu pada sembarang pria? Bukankah kau sudah bilang muak padaku? Jangan belaga seolah kau masih peduli. Siapa bilang aku gak peduli? Kau yang bilang. Kau hampir gak bicara denganku selama seminggu. Dulu kau anggap aku berarti dan sekarang seolah kau menghindariku. Ada apa? Karena Ayo bilang karena kau menginginkan dia. aku sudah menikah. Gak bisa seperti dulu lagi. Aku gak bisa selalu menemanimu. Pembohong. Kau nggak bisa berhenti mencintainya. Kau hanya berhenti pura-pura nggak mencintainya. Jadi kalau Charlotte nggak ada di antara kita, kita bisa kembali. Hanya kau dan aku. I fell in love with a fantasy that you could never be. Dasar jalang, kau mengacaukan segalanya. Astaga, Charlotte! Kau sudah sadar? Kau dapat lebih dari 30 jahitan. Untung ada yang buru-buru membawamu kemari. Hampir saja kau mati. Di mana dia? Maksudmu temanmu Lindsay? Dia begadang semalaman di sini, baru saja keluar. Tentu saja bukan dia. Apa yang kuharapkan? Jariku luka saat memecahkan botol. Sakit, Auji. Nah, sudah baik kan sekarang? Kau memang kakak terbaik di dunia. Blake, carikan aku pengacara. Ini serangan terencana. Aku mau menuntut. Kau menuntut Tessa atas penuduhan penyerangan? Dia memecahkan kepalaku. Itu cukup untuk mengirimnya masuk penjara. Tessa masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Aku sudah menghukumnya. Menghukumnya? Bagaimana? Aku mengurungnya di rumah, dilarang keluar rumah selama sehari. Nggak usah dipermasalahkan. Dia memecahkan kepalaku. Aku dapat 30 jahitan, bekas luka permanen. Dan kau hanya menghukumnya selama sehari? Kau cuma mau melindungi dia dariku. Aku mencoba melakukan hal yang benar. Bukan, kau hanya mau memastikan aku nggak memberinya hukuman. Simpan tenagamu. Aku sudah cabut tuntutanmu. Nggak satupun pengacara yang akan mewakilimu selama ada aku. Kau sungguh kakak yang hebat. Saking hebatnya membuat Tessa seolah istrimu. Jangan macam-macam, Charlotte. Tessa cuma adik tiriku. Itu saja. Aku tahu kau terluka, jadi aku akan tinggal dan membantumu pulih. Anggap ini caraku menebus kesalahan. Kau puas? Bagus. Saat kau dipulangkan, akan kuberikan hadiah sebagai kompensasi. Di matanya, tawaran untuk merawatku seolah semacam kemewahan. 6 hari lagi, begitu visaku keluar, mimpi buruk ini berakhir. August? Kenapa dia kembali? Tessa, apa janjimu padaku?
Maafkan aku Charlotte, emosiku meluap tempo hari. Hanya saja, sejak kau menikahi August, aku merasa seolah kau mencuri dia dariku. Maaf, itu gak akan terulang lagi. Itu bukan salahmu. Biar nanti aku yang urus, aku janji. Tessa akan di sini selama beberapa hari. Cobalah rukun, oke? Nanti ku bantu bongkar koper. August, maukah kau memasak bersamaku? Tentu. Langsung saja naik ke atas. Oh, dan jangan hanguskan apapun kali ini seperti kue Natal itu. Ini pertama kalinya kulihat dia tersenyum seperti itu saat di rumah. Tessa, di sini dingin. Tidurlah di kamarmu. Aku gak mau ke atas. Aku terlalu rindu padamu. August, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kau seorang. Selama bertahun-tahun, betapapun ku coba untuk menyentuhnya, gak pernah sekalipun dia menyerah. Tapi malam ini, satu igauan saja dari Tessa membuatnya gak mampu menahan diri. Kalau dia mau mencintai adiknya, biarlah. Aku capek berlaga jadi istri yang setia. Aku akan mulai hidupku sendiri. August, sepertinya bibirku digigit nyamuk semalam. Lihat, ini bengkak. Nanti kusuruh pelayan beri obat oles. Aku janji memberimu hadiah sepulang dari rumah sakit. Jepit rambut ini serasi dengan rambutmu. Wow, gak kusangka kau begitu baik pada istrimu. Ini sekedar kompensasi. Terima kasih. Apa? Jangan. Tidak. Rambutku. Apa kau potong rambutku? Iya, aku butuh bahan buat karya seni. Jadi kupikir aku mau buat wig. Dan rambutmu yang terbaik. Begitu berkilau. Kau memukulku? Kakakku sendiri gak berani memukulku. Kau pikir kau bisa? Pegangi dia. Aku istrinya August. Berani menyentuhku, kalian akan menyesalinya. Hah, kalian kan pelayan August. Bilang padaku siapa yang sebenarnya August cintai. Aku atau dia? Hei! Jadi kalian sudah tahu siapa penguasa rumah ini. Baguslah kalau akhirnya kau tahu. Apa? Lihat-lihat. Memangnya kau kira August akan membiarkanmu begitu saja? Astaga, August membiarkanku lakukan segalanya seumur hidupku. Meski kupukul istrinya sampai mati hari ini. Dan ingat, akulah yang dipedulikannya, bukan kau. Jadi sekarang, akan kupastikan kau gak akan lupa. 29, 30, 39, 61. Sudah berapa tadi? 99. 99.
Kita bulatkan saja 100. Kau jauh lebih cantik. Ada apa ini? Aku sudah dengar kejadian hari ini. Dan Tessa mungkin sedikit impulsif, tapi perbuatannya tadi itu salah. Aku sudah menghukumnya. aku jadi penasaran apa hukumannya. Dia memotong rambutmu. Jadi dia potong seutas rambutnya juga. Sebagai permintaan maaf. Dia menamparku 100 kali. Aku sampai pingsan. Kau anggap hukumannya itu setimpal begitu? Tangannya bengkak karena menamparmu. Dia juga menderita. Astaga, aku benar-benar bodoh pernah jatuh cinta padamu. Keluar! Bisakah kau tenang? Aku bawa dia kemari buat minta maaf. Ayo masuk. Maaf Charlotte, aku sedikit keterlaluan. August, dia membuatku takut. Jangan biarkan dia menyakitiku. Tenanglah. Nggak ada yang akan menyakitimu selama ada aku di sini. Kalian berdua, keluar sekarang juga. Dengar, aku tahu kau marah, tapi dokter bilang kau butuh istirahat. Jadi beristirahatlah. Ku bilang keluar! Astaga. Sayang, visamu sudah disetujui. Ada seseorang yang menawarkan diri menjemputmu di Paris kapan saja. Siapa? Katakan saja, seseorang yang jauh lebih baik dibanding suamimu yang gak berperasaan itu. Sampai ketemu di Paris, sayang. Begitu ku dapat visa itu, aku gak akan menginjakan kaki di sini lagi. Ayo, Lepaskan aku! ayo. Wah, lihat siapa yang sudah bangun. Kau siapa? Lepaskan aku. Kakakku pasti akan membunuhmu. Kau tahu apa yang terikat di badanmu, sayang? Itu namanya bohong. Keluarga Whitmore merusak hidupku. Dan sekarang, August akan melihat dua wanita yang dicintainya meledak berkeping-keping. Astaga, jangan. Aku mohon, siapapun tolong kami. Tessa, berhentilah menangis, oke? Kalau mau lolos, kita harus pikirkan caranya. Jangan membentakku, oke? Aku takut. August! August, tolong! Agus, cepat tolong aku. Aku tahu cara mematikannya. Bebaskan aku dulu. Dan kita bisa sama-sama tolong Tessa. Masih sempat. Jangan. August, tolong aku. Aku mohon, tolonglah. Aku akan tolong dia dulu, baru menolongmu. Lagi-lagi dia memilih wanita itu. Dan parahnya, hatiku gak terasa sakit lagi. August, jangan. Aku mohon. Aku takut, tolong. Aku mohon. Ayolah, tolong. Aku takut. Ayolah, aku mohon. Bawa saja dia dan pergi. Mulai sekarang, hidupku bukan lagi urusanmu. Kalau kau gak mencintaiku, masih ada yang mau. August, jangan. Aku mohon, jangan. Sebentar lagi meledak. Kau harus menolongku. Ayo. Hampir saja. Tapi untungnya dia berhasil buang bomnya di detik-detik terakhir. Terima kasih, dokter.
Diam saja, jangan bergerak. Gak usah sok peduli. Apapun perbuatanmu, gak akan kumaafkan. Kau baru saja cangkok kulit untuk Tessa. Kau harus istirahat. Apa katamu tadi? Aku beri Tessa cangkok kulit? Lengan Tessa terbakar. Dan dia gak mau ada bekas luka. Karena kulitmu paling cocok. Mereka mencangkoknya. Kau bahkan gak bertanya padaku, tapi langsung mengambilnya. Dia putri raja. Lalu aku apa? Sampah di sepatumu? Aku akan menebusnya untukmu. Kau mau tidur denganku kan? Kalau nanti kau pulang, aku akan menidurimu. Gak perlu. Kau menjijikan. Salahkan aku sesukamu. Besok ada perjalanan bisnis. Tapi janjiku akan kutepati. Setelah ku pulang, akan aku lakukan. Aku benar-benar idiot. Sudah tahu cincinnya longgar, masih saja ku pakai. Tessa, temui aku di ruang belajarnya August. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Ada apa? Sebaiknya kau jangan macam-macam. Cobalah. Apa maksudmu? Kau penasaran kenapa August menjaga jarak darimu? Bukan aku, tapi karena yang dia mau adalah kau. Itu gila. Aku punya buktinya. Semua orang mengira August Whitmore, bujangan sejati yang terobsesi jadi pebisnis, nggak punya waktu buat wanita. Tapi sebenarnya, bertahun-tahun dia mengunci dirinya di sini, masturbasi dengan fotomu. Wanita yang paling dicintainya adalah wanita yang gak berani dia sentuh. Adik tirinya sendiri. Sungguh menggelikan. Jadi dia benar-benar menginginkanku? Iya. Ingat saat malam itu kau tertidur di sofa? Dia menciummu selama 3 menit. Dan cincin itu sama sekali bukan untukku. Dia beli itu untukmu. Dia selalu ingin menikahimu. Tessa. Tolong berikan ini pada kakakmu. Ini perjanjian perceraian. Sudah kutandatangani. Kau mau kemana? Memulai hidup baruku tanpa dia. Dan Tessa, sekali lagi berani menyentuhku, akan kubalas kau 1000 kali lipat. Baru mendarat. Aku memberikanmu sesuatu. Tentu saja. Tessa dapat perhiasan, aku dapat barang gratisan. Tapi enggak lagi. Mulai sekarang, August, kau enggak akan bisa menyakitiku lagi. Selamat bercerai, August. Nikmati kebebasanmu. Dan akan kunikmati kebebasanku. Aku akan pergi jauh dari sini, ke tempat yang gak akan kau temukan. Dan akan kucari seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tunggu. Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya, dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Enzo!
Turunkan aku, Maaf, bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin, gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie! Dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Kuperingatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo Dia Luka. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Ya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie,
Dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga $3 miliar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan. Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Andai dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanku. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur gak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia Deluca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup Deluca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alicia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alicia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie.
Dasar jalang, pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegang ini. Jangan. Jangan. Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan. Aku bukan seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Ya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar. Dia bukanlah Alicia. Tentu saja sayang. Aku akan memastikannya. Itu Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya. Tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alicia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalang. Hentikan. Jalang bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari!
Dasar jalan! Jalan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalan kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan. Omong-omong, kurasa itu benar-benar ide yang sangat bagus. Kalau aku nggak bisa memilikinya, demikian juga denganmu. Jangan! Kau akan menyesalinya seumur hidup bila melakukannya. Tolong jangan. Kau pikir kami akan membiarkanmu memamerkan ini di hadapan kami seumur hidupmu? Sayang, mungkin sebaiknya kita jangan hancurkan. Bagaimanapun juga itu harganya 5 triliun. Ayolah ayah. Meskipun harganya 5 triliun, perhiasan itu diberikan untuk pelacur ini, bukan untuk kakakku. Oliver benar. Hancurkan sampai berkeping-keping. Jangan! Berikan padaku. Kau nggak sanggup melihat tanda cintamu dihancurkan olehku? Kita lihat saja berapa besar cinta Lorenzo untukmu bila dia tahu kaulah yang menghancurkannya. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku gak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun tolong, Biar ku mohon. dia rasakan. Jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil?
Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masalah mengotori sepatuku. Bayiku meninggal. Bayiku. Bawa dia pergi. Kembalikan bayiku. Hey. Kembalikan bayiku. Akan kubunuh kau. Akan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Kau membunuh bayiku. Kau pembunuh. Akan kubalas perbuatan. Bahkan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Dasar jalan gila. Bayiku. Gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya. Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. Aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja. Dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia, kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga De Luca, dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai.
Apa yang kalian lakukan? Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenek melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu. Sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu. Tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya. Ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai. Atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan, itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkannya? Kau meremehkan dirimu sendiri.
Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Ku berikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Nggak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter. Rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor? Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. Kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang, Eleanor. Ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi, kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan?
Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu. Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu. Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? Aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel. 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. Kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret. Putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau gak akan mau berada di sini saat dia masuk. Karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi? Kau mengira kau lebih baik dari aku? Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja. Masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel.
Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Gak sepertimu, aku gak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku, berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre, menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita, boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku gak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutar-balikan itu. Aku gak memaksamu melakukan itu semua. Aku gak memutar-balikan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengecutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan. Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang. Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri
atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Gak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan aku padanya. Ya, Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau? Tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau gak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja gak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore gak punya tempat untukmu. Aku gak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau gak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi, suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja, Daniel. Aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Nggak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu, sayang? Grup Whitmore nggak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya, kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Oh, sial! Apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja.
buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? Pak, mau kue pisang? Saya tambahkan bahan rahasia saya. Oh. Kenapa gadis kecil itu melakukan ini? Hari ini sangat dingin. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sangat sakit di rumah sakit. Dia kesini setiap hari menjual kue untuk mencoba mendapatkan uang tambahan bagi keluarganya. Kamu tahu bagaimana biaya medis itu? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kamu belum bayar. Tidak apa-apa. Nova, kamu harus bertahan. Hari ini ulang tahun ibu dan dia pantas mendapatkan hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Badai datang dan... Berapa banyak uang yang kamu punya? 15, 20. Jadi 50. Ya. Itu harus cukup untuk membawanya pulang sebelum badai. Ya. Siapa mau? Kue. Ibu benar. Kebanyakan orang baik hati. Saya akan membayar mereka kembali, mungkin dengan lebih banyak kue. Maaf, Bu Parker. Perusahaan asuransi Anda mengatakan polis Anda secara otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka tidak akan menanggung biaya operasi Anda yang akan datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami tidak mampu membiayai operasi sendiri. Maaf, tapi Anda bukan orang pertama yang mengalami situasi ini. Nova, kamu kemana saja? Aku khawatir tentangmu. Saya menjual kue pisang. Saya bertemu dengan beberapa orang yang sangat baik. Selamat ulang tahun, Ibu. Oh. Saya menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasia saya. Jangan beritahu siapapun. Ini adalah kue terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi mama itu terlalu mahal. Dan dokter mengatakan kemungkinan saya sembuh adalah... Mama, tidak apa-apa. Saya mendengar semuanya. Kamu tahu, kita bisa menggunakan uang itu untuk program musim panas saya. Tapi kamu perlu menjalani operasi. Kamu masuk ke program itu karena bakatmu dalam kimia. Itu akan membantu impianmu untuk menemukan obat di masa depan, untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Ibu tidak bisa merenggut itu darimu. Tapi, Ibu... Ini adalah kesempatan ini sangat berharga. Ini hanya sekali seumur hidup. Kamu sangat berbakat, dan kamu punya masa depan cerah di depanmu. Tidak. Ibu, kamu satu-satunya yang saya punya. Saya tidak ingin kehilanganmu. Saya akan belajar lebih giat. Aku bisa membuat obat untuk menyembuhkan penyakit ibu sendiri. Tolong, jangan menyerah. Tapi sayang, saya tidak bisa menyeretmu turun. Tidak, Ibu. Jangan pernah berkata begitu. Ini hadiah ulang tahun saya untukmu. Agar saya bisa menjagamu. Oke, sayang. Saya tidak akan menyerah. Saya akan menjalani operasi dan saya akan berusaha untuk sembuh. Lalu kita akan saling menjaga. Baiklah. Oh. Operasi ibumu sangat sukses. Dia mungkin tidur selama 1 atau 2 hari ke depan. Jangan khawatir, kalian akan bahagia bersama lagi segera.
Nova, sayang. Mama, saya sedang mengantar kue ke pelanggan saya. Jangan khawatirkan saya. Kami akan kembali untuk makan malam. Apakah kamu melihat Nova? Putri saya. He hasn't been here for 2 days. Ma'am? Bu, Anda harus tetap di sini. Ada badai di luar. Saya perlu menemukan putri saya. Nyonya Parker. Miss Parker! Kami menambah tenaga untuk mencari putri Anda, tetapi badai akan datang. Silakan masuk bersama kami. Kami akan terus memantau anak Anda, ya. Saya tidak akan menyerah padanya. Saya harus menemukannya. Saya berjanji padanya kami akan selalu saling menjaga. Nyonya. Seperti yang mungkin beberapa dari Anda ketahui, kami kelompok seekor telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini berarti keinginan saya yang utama, di atas segalanya. Dan arahan utama saya akan selalu mencari putri saya, Nova Parker. Siapapun yang menemukan putri saya akan mendapatkan semua keinginannya terpenuhi. Wow, bahkan presiden pun akan tertarik dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil melakukannya. Obat baru ini telah lulus semua tes. Ini adalah penemuan pemenang hadiah Nobel. Nova, aku tahu kau bisa melakukannya. Tapi, kita perlu namaku untuk mendapatkan penghargaan, setuju kan? Tentu saja, jika kamu tidak menerima aku bertahun-tahun yang lalu, aku tidak akan pernah sejauh ini. Aku senang kamu ingin menambahkan namamu. Itulah gadisku, Nova. Meskipun kamu tidak ingat siapa dirimu, kamu tetap jenius paling luar biasa yang pernah aku kenal. Aku akan mengajukan ini ke markas Life Pharmacy dan kemudian ke kelompok rahasia untuk mendapatkan dana. Tentu saja. Dan biaya obat baru kita sangat rendah. Jika kelompok rahasia setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang bisa membeli pengobatan kita. Obat kita? Tidak. Lihat, ini adalah obat baruku. Kita akan mencantumkan namaku di sana. Kau baru saja setuju. Kau tidak ingat. Aku sudah mengerjakan ini selama 10 tahun. Ini satu-satunya yang aku ingat. Aku tidak bisa hanya... Honey. Sayang, bukankah kau mencintaiku? Apa yang milikku adalah milikmu, oke? Dan jadi, apa yang milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal kecil ini merusak hubungan kita, oke? Ngomong-ngomong, aku melihat goresan kecil di mobilku tadi. Jadi, bisakah kamu mengirimku lebih banyak uang untuk yang baru? Aku tidak punya banyak uang tersisa setelah membeli setelan untukmu minggu lalu. Tabunganku untuk pernikahan. Oh, sweetheart. Sayang, tidakkah kau mengerti? Kita akan menikah. Itulah mengapa aku ingin mobil baru untuk keluarga kita. Oke, setelah obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Sini. Jadi, bagaimana kalau kamu mentransfer semua uang pernikahanmu kepadaku? Oke, aku akan membantu merencanakan pernikahan. Aku tahu kamu punya banyak beban, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku untuk membantu. Kau benar-benar akan melamar. Ya Tuhan. Oh aku akan terlambat untuk shiftku jadi. Sampai nanti. Pelacur bodoh. Setelah obat ini disetujui, kau tidak berguna. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari bank darah bawah tanah. Kami mengujinya dan hasilnya cocok dengan darah Nona Nova. Darah Nova. Putriku, menjual darahnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah menyembuhkan penyakit yang hampir membunuh Anda 20 tahun lalu. Mungkinkah? Aku akan
akan belajar lebih giat. Aku bisa membuat pil untuk menyembuhkan penyakitmu sendiri. Tolong jangan menyerah. Yes. Ya. Pasti dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Dia berhasil melakukannya. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan membawanya pulang. Bos, penemu obat baru ini bernama Owen Ford. Dia bekerja di laboratorium untuk Life Pharmacy LLC. Ayahnya adalah salah satu manajer di laboratorium. Konon pacarnya yang sudah lama juga ada di laboratorium itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker. Bos, tolong jangan terlalu berharap. Banyak pembohong yang menggunakan nama ini. Tenang saja, tim kami sedang meneliti individu ini saat kita berbicara. Saya tidak peduli apakah dia anak saya atau bukan. Saya suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO Life Pharmacy. Minta dia mengatur hadiah $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Ya, bos. Sayang, Mama sudah menerima pilmu. Tapi Mama benar-benar ingin mencoba kuemu lagi. Hentikan mobilnya. Hai, Bu. Apakah Anda ingin membeli kue? Semua buatan tangan saya enak dan segar. Kelihatannya bagus. Anda bekerja di laboratorium. Kenapa Anda menjual kue? Saya menabung uang untuk pernikahan saya. Saya mencintai tunangan saya. Saya suka kue. Jadi kenapa tidak menggunakan waktu saya dengan bijaksana? Anda mengingatkan saya pada anak saya. Dia akan seumuran dan akan memulai keluarga juga. Seandainya dia ada di samping saya. Selamat, Nona. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Kenapa jam ini terasa begitu familiar? Oh, ada masalah? Oh, ini jam Anda. Ini dari kartun favorit saya. Oh, Pilihan yang hebat. Anak Anda membelikan itu untuk Anda. ini dari. Oh, bos, kami baru saja mendapat kabar dari laboratorium. Ya? Tunggu, Bu, ini terlalu banyak uang. Wanita yang baik sekali. Saya harus mengembalikan ini. Nova, di mana kamu? Obat baru Owen telah memenangkan hadiah besar. Laboratorium mengadakan upacara promosi untuknya. Kita semua harus menghadirinya. Ya Tuhan, itu berarti dia akan melamar malam ini. Saya akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Saya taruh mawar di dalamnya. Ini bahan rahasia saya. Nova, Mama merindukanmu. Mawar dalam kue pisang. Dia adalah Nova. Kembali sekarang. Nova. Nova. Mungkin itu kuenya. Nova. Dia memakai jas laboratorium. Dia pasti bekerja di laboratorium itu. Ya, Life Pharmacy mengadakan upacara untuk Owen Ford di laboratorium. Semua karyawan harus hadir. Dia mungkin ada di sana. Apa kabar, teman? Terima kasih. Senang bekerja dengan Anda. Tentu saja, tentu saja. Pasti begitu. Nikmati malam kalian. Oke. Tentu saja. Ini dia. Wah, selamat. Tuan Owen Ford.
Seluruh laboratorium tahu tentang obat baru Anda. Saya dengar Ketua Life Pharmacy, Jonathan Jones, memberikan perintah langsung untuk mempromosikan Anda. Suatu kehormatan. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya bekerja sangat keras untuk itu. Jadi, Anak saya adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini, itu mudah saja untuknya. Ya, ini hanyalah awal dari karir cemerlangnya. Bos. Bos, itu Owen Ford, pacar Nova Parker kita dan penemu obat. Tidak buruk penampilannya. Mana pacarnya? Saya perlu melihatnya. Itulah setelan yang saya beli untuknya minggu lalu. Saya tahu dia akan tampak memukau mengenakannya. Wow, saya tidak sabar menunggu dia melamar saya dengan setelan itu. Owen. oh, hadirin sekalian, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada seseorang khususnya, atas kehormatan yang saya terima malam ini. Wanita ini telah berada di sisi saya sepanjang waktu. Sangat mendukung saya dan sungguh saya tidak tahu di mana saya tanpa dia. Dan saat ini saya ingin mengundangnya ke sini. Jadi, Saya tidak percaya Owen adalah pria yang romantis. Nova telah banyak berbuat untuknya. Kamu tahu berapa banyak waktu dan usaha yang dia habiskan untuk obat baru ini, dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti sangat jatuh cinta. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Naiklah ke sini, Abi. Ayo, saya melihatmu. Ayo. Abi, cintaku. Abi, cintaku, kamu adalah orang yang membimbingku saat aku tersesat. Kamu adalah orang yang begadang bersamaku hingga larut malam untuk membantuku dengan penelitianku. Tanpa kamu, aku rasa aku tidak akan berada di sini sekarang. Apa saja untukmu? Apa yang kamu bicarakan, Owen? Aku melakukan hal-hal itu untukmu. Dan kita akan menikah minggu depan. Bersulam. Abigail Moore, bukankah itu putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Life Pharmacy. Oh, iya, benar. Dan ayah Owen Ford adalah manajer di labnya. Tidak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kamu lakukan? Seharusnya kamu menikahi aku. Bangunlah, sampah miskin. Tidak mungkin saudaraku ingin menikahimu. Owen ditakdirkan untuk berada di antara kaum elit, dan kamu berhenti bermimpi untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Aku tidak percaya padamu. Aku perlu mendengarnya dari Owen. Kamu bilang kamu akan melamar setelah kamu mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman, kan? Aku tidak pernah berniat menikahimu, wanita bodoh. Bos, kami belum tahu apakah dia putrimu. Kita sudah sering tertipu. Tidak sebanding merusak hubunganmu dengan Life Pharmacy hanya karena penipuan. Tolong tunggu beberapa menit. Kami masih memverifikasi identitasnya. Kalian punya 3 menit. Berikan hasilnya padaku atau kalian semua dipecat. Ya, Bu. Nova, lihat dirimu. Kamu seorang yatim piatu, tidak punya uang, tidak berguna tanpa ibu. Kamu tidak lebih baik dari anjing liar. Kamu tahu, aku bahkan tidak sedikit pun ingin bersama. Kamu hanya, pekerja gratis. Ya, sebenarnya, satu-satunya nilaimu adalah ketika kamu menghabiskan uang untukku. Dan selain itu, kamu hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana jika kamu mentransfer semua uang pernikahanmu padaku? Kamu mendengarnya, Nova. Pergi sekarang dan jangan rusak hari besar anakku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Ini. Tidak, dia hanya orang lemah yang menyedihkan. Sim, bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Aku memberimu waktuku, uangku, penelitianku. Ayolah. Semua uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas tangan Abi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Semua hal itu jika digabungkan tidak sebanding dengan 1 ciuman manis dari Abi. Oke, saatnya hentikan drama ini.
Hari ini adalah hari besar bagi priaku. Diamlah dengan tragedi kecilmu. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu tidak ingin menghadapi konsekuensi berurusan denganku. Hari besar pria MU. Tanpa aku, dia tidak akan memiliki hari besar ini. Kukatakan diam, tutup mulutmu. Bagaimana bisa dia begitu? Dalam 1 menit. Jadi ini wajahmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Sudah sadar sekarang. Pacarmu memilih aku dibanding kamu. Seperti pria lain pada umumnya. Apa kamu tidak lihat dia itu brengsek? Oh, tidak. Aku cinta pria nakalku dan kamu hanya bumbu kecil dalam kesenangan kami. Apakah kamu ingin semua orang melihat foto telanjang itu? Yang aku punya tentangmu. Aku punya beberapa yang benar-benar panas. Kamu merekam aku? Siapa yang mau lihat jalan ini telanjang? Hah? Siapa yang mau? Maksudku wanita kecil ini punya nafsu yang besar di ranjang. Lihat dia, ulat kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah terlalu jauh. Kamu bisa. Kamu mau dipecat dan masuk daftar hitam dari perusahaan. Kamu punya wajah yang cukup cantik. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakannya untuk merayu priaku sekarang, kan? Lepaskan aku, kalian orang gila. Honey, sayang, apa aku harus lakukan ini? Biar aku... Nova, kamu memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau kamu tidak terlalu dramatis, ini tidak akan terjadi. Berikan aku senjatanya. Bos, kita belum mendapatkan jawabannya. Aku harus membantunya, meskipun dia bukan gadisku. Bos, hasilnya sudah keluar. Dia adalah putrimu. Jangan berani-berani menyentuhnya.